Sudah clear dan tidak ada masalah. Seperti itulah yang dikatakan oleh Marissa Icha ketika diundang untuk memberikan klarifikasi terkait masalah donasi untuk rumah gala di hadapan Kementerian Sosial yang sebelumnya dipermasalahkan oleh pihak Dodi Sudrajat. Hal-hal yang dipertanyakan oleh Kementerian Sosial kepada Marissa Icha antara lain adalah tujuan penggalangan dana, siapa saja orang-orang yang mendonasikan, rekening yang digunakan, dan berapa lama waktu yang digunakan. Apakah targetnya sudah dicapai dan pihak-pihak mana saja yang dilibatkan? Lalu rumah yang dibelikan atas nama siapa? Dan kesemua pertanyaan yang diajukan oleh Kementerian Sosial dijawab dengan lengkap dan lugas serta diikuti dengan bukti-bukti yang ada. Setelah itu dalam meeting Zoom itu ada Pak Direktur, ada Pak Kasubdit juga, dan Pak Karo ya Pak ya, Bang ya. Lalu di dalam meeting Zoom ada pertanyaan dari Pak Direktur Kemensos, yaitu tujuan cara pengumpulannya, dan semua dapat saya jelaskan. Siapa saja yang menjadi orang yang mendonasikan, rekening yang digunakan, berapa lama waktu yang digunakan, apakah targetnya sudah digapai, pihak-pihak mana saja yang dilibatkan, lalu atas nama siapa rumah yang dibelikan, dan saya memberikan bukti-bukti pemanfaatan PUB. Alhamdulillah dari meeting Zoom saya dapat jelaskan, dan setelah itu urusan kami yang beredar tentang Kemensos untuk menarik rumah gala itu tidak benar. Mungkin selanjutnya bisa dijelaskan sama Bang Ramzi. Jadi tadi sifatnya klarifikasi. Sifatnya Mbak Marissa diundang dalam undangan klarifikasi, bukan kapasitas untuk memeriksa, apalagi sampai ke ranah pidana, tidak ada jauh sekali sampai itu. Jadi tidak ada unsur-unsur perbuatan pidana di situ. Jadi sifatnya klarifikasi, edukasi dan sosialisasi terhadap peraturan Kementerian Sosial. Dan Kemensos juga mengapresiasi apa yang dilakukan Mbak Marissa dalam mengumpulkan dana untuk adinda kita gala, dan semua dijelaskan dengan baik oleh klien saya di hadapan Direktur PSDBS, bahkan Kasubdit, bahkan Biro Humas, dan rencananya pihak Kemensos juga akan menyampaikan hal yang sama terkait apa yang tadi menjadi klarifikasi dari Mbak Marissa Icha. Dan ditegaskan di situ bahwa setelah tadi klarifikasi sudah disimpulkan bahwa tidak ada keberlanjutan terhadap permasalahan ini. Dan masalah ini sudah clear. Maka, dengan clearnya penjelasan Marissa Icha di depan Kementerian Sosial, diharapkan bahwa tidak ada lagi pihak-pihak yang membuat kegaduhan atas niat baiknya menggalang donasi rumah untuk gala. Hal ini dikarenakan kepentingan terbesar dalam melakukan aksi galang dana ini adalah untuk tujuan yang positif, serta untuk masa depan gala yang kini harus menjadi anak yatim piatu di usianya yang masih balita. Selain itu, menurut Marissa Icha, pihak Kementerian Sosial menginginkan bahwa jika terjadi niat baik dengan menggalang dana, sebaiknya memang memiliki izin terlebih dahulu. Sehingga pada masalah ini dapat ditarik kesimpulan oleh Kementerian Sosial bahwa Marissa Icha bukanlah melakukan kelalaian apalagi tindak pidana, melainkan tidak mengetahui dengan adanya regulasi seperti ini. Pihak Kementerian Sosial pun menurut Marissa Icha mengapresiasi atas apa yang sudah dilakukannya terhadap gala sebagai bukti kepeduliannya dengan nasib anak yatim piatu yang membutuhkan pertolongan, dan juga menjadi momentum kepada masyarakat bahwa jika ingin menggalang donasi dibutuhkan izin terlebih dahulu kepada institusi yang berwenang, dan salah satunya adalah Kementerian Sosial. Sudah selesai sampai di sini, jadi mudah-mudahan tidak ada pihak-pihak lagi yang membuat keadaannya menjadi gaduh atau berlarut-larut gitu. Pada intinya sih Kemensos itu hanya mau menyampaikan bahwa peraturan
Sebentar ya, saya buka. Peraturan yang dibuat nomor 8 tahun 2021 tentang pengumpulan uang dan barang, maka untuk penyelenggaraan kegiatan pengumpulan uang atau barang diperlukan izin lebih dahulu dari pejabat yang berwenang. Maka dari itu saya disimpulkan bukannya lalai, melainkan tidak mengetahui gitu. Yang saya tahu hanya menjalankan kewajiban, dan banyak sekali masyarakat yang tidak mengetahui itu. Maka dari itu mungkin dengan adanya permasalahan ini mungkin bisa menjadi mengedukasi masyarakat apabila mau membuat donasi harus membuat izin terlebih dahulu, yang dimana izinnya itu tidak sulit gitu, hanya mengisi form yang dimana didaftarkan ke Kemensos, itu aja sih ya. Iya Pak, clear di sini berarti donasi untuk gala itu bisa direalisasikan. Bisa Bisa. Diceritakan berapa terkumpulnya dan segala macamnya Bang. Terkumpul donasi gala, sebenarnya kan Kemensos itu tidak mengetahui bahwa donasi itu sudah saya tutup sudah lama sekali sebelum pembelian rumah. Saya hanya membuka donasi kalau nggak salah maksimal tuh 3 minggu. Saya sudah menutup donasi yang ada 2,8 miliar. Banyak pertanyaan kenapa kok donasi tiba-tiba jadi 2,4 miliar. Karena mungkin teman-teman juga pada tahu kan ada donasi yang diberikan Mastom. Mastom itu membuat penggalangan dana, menjual buku, lalu laku 400 juta. Setelah itu dimasukkanlah satu tempat, Yayasan Bisa Bersama Gala. Nah, setelah itu kan sudah jadi 2,8. Saya berpikir kalau saya pakai semua, Gala kan kedepannya perlu pendidikan, Gala kedepannya perlu kebutuhan, bayar listrik, bayar untuk susternya, minum susu, dan sekolah. Maka dari itu 400-nya saya tinggalkan karena saya maunya memang yang akadnya untuk donasi saja yang 2,4 miliar. Nah, kekurangannya saya bantu carikan lagi. Saya ngobrol ke teman-teman dan Pak Faisal juga mau bantu, Bu Anggi mau bantu, sisanya kita backup sendiri gitu. Yang 400-nya tetap saya tinggalkan di di yayasan. Mungkin bisa dicek langsung kepada orang-orang yang dalam yayasan bahwa di dalamnya itu masih ada uang 400 juta. Mbak Ica, mengenai legalitas dari yayasan itu sendiri kan sudah ditanyakan tadi. Seperti apa? Legalitasnya? Yayasan, legalitas yayasan. Ya, yayasan itu kan sudah di untuk pengumpulan itu perlu legalitas yayasan kan? ya. Yayasan itu sudah dilegalitaskan, makanya ada namanya Yayasan Bisa Bersama Gala. Itu tidak hanya nama ya, melainkan sudah jelas ada orangnya di dalam dan sudah dinotariskan gitu. Yang artinya udah terdaftar di Kemensos? Terdaftarnya belum, tapi kan sudah ada terdaftar sebagai yayasan gitu. Tidak ada masalah. Jadi ketika Kemensos menanyakan kepada Ica menyampaikan bahwa ini sudah ditutup. Sudah ditutup mengenai pengumpulan dana tersebut. Dan tadi diedukasi bahwa sebenarnya seharusnya yang baik adalah harusnya didaftarkan terlebih dahulu melalui PUB ini, yang peraturan nomor tahun 2021 ini. Nah, tadi akhirnya kita diberikan edukasi untuk kedepannya sosialisasi terhadap ini. Kalau pengumpulan uang dan barang harus seizin dari Kementerian Sosial. Bang, tapi pas itu Kemensos nanya ke Kak Ica yayasannya apa itu? Sudah. Atau gimana? Sudah. Sedetail itu kan? Tadi kita berikan bukti-bukti sedetail itu, baik minutasi uang, rekening masuk tidak ada yang keluar ketika pembelian rumah. Jadi semuanya kita berikan kepada pihak Kemensos. Tadi karena keterbatasan virtual, jadi kita memperlihatkannya by virtual. Tapi insya Allah kita juga sudah janjian kok untuk datang bersilaturahmi sambil saya membawa hard copy bukti-bukti ke Kementerian Sosial. Dan peraturan juga kan baru ditetapkan 2021. Jadi mungkin juga banyak sekali masyarakat yang tidak mengetahui peraturan itu, termasuk saya. Dan setelah klarifikasi tadi, mungkin dari pihak Kemensos
melihat memang saya bukannya lalai tapi memang tidak mengetahui. Marisa Icha pun akhirnya mendapatkan pengalaman dari kejadian ini bahwa untuk kedepannya jika ingin menggalang donasi dalam bentuk apapun sudah seharusnya memiliki izin terlebih dahulu ke pihak berwenang dan berwajib. Selain itu, Marisa Icha pun mengatakan bahwa bisa saja galang donasi terdapat unsur pidananya jika dana hasil dari galang donasi diselewengkan olehnya untuk kepentingan pribadi. Namun, karena peruntukan dari dana yang terkumpul dari masyarakat sudah sesuai dan diwujudkan dengan kepentingan utamanya, yaitu terwujudnya rumah untuk masa depan Gala, maka pihak Kementerian Sosial pun akhirnya menganggap masalah ini sudah clear. Setelah ini kan nanti saya sudah berencana untuk datang ke Kemensos, dan juga kan sebelum adanya saya membuat ini Rumah Gala, saya kan juga ada beberapa yang saya suka bantu untuk masjid-masjid donasi. Saya juga mau memberitahu ke masyarakat begini loh caranya untuk supaya kalau kita membuat donasi supaya jadi ada izinnya gitu. Terus mau saya sampaikan juga kalau misalkan yang ada pidananya mungkin ada dan bisa kalau peruntukannya tidak dijalankan, atau mungkin pada saat pemeriksaan, bukan pemeriksaan ya, pada saat klarifikasi seperti tadi saya tidak bisa memberikan bukti-bukti mutasi yang saya berikan ternyata ada dana yang dialirkan ke rekening pribadi saya, atau saya gunakan untuk tujuannya rumah ternyata saya belikan nauzubillah min dzalik yang sesuatu yang tidak baik gitu. Itu mungkin bisa menjadi ada unsur pidana. Tapi alhamdulillah sudah clear semua hari ini dalam pertemuan klarifikasi via virtual, tidak ditemukannya unsur-unsur pidana seperti yang mungkin diinginkan didemokan itu ya. Alhamdulillah gitu. Ya, kita nggak bisa menuduh orang juga, tapi saya melihat masalah ini kayaknya banyak sekali pihak-pihak yang ingin memboncengi di sini. Makanya tadi kita bersepakat dengan pihak Kemensos agar problematika permasalahan ini tidak menjadi gaduh terus-menerus. Kita sepakat untuk menyudahi ini. Tadi klarifikasi sudah, dan bahkan Pak Kasubdit dan Pak Direktur juga punya visi yang sama bahwa ini harus dihentikan. Artinya apa yang dilakukan sama klien saya Mbak Marisa ini adalah sesuatu yang baik yang harusnya disupport juga, tetapi mungkin karena ketidaktahuan, makanya ke depan ini menjadi sosialisasi dan edukasi terhadap masyarakat Indonesia untuk pengumpulan uang dan barang. Tapi nggak ada sanksi ya Bang? Nggak ada, tidak ada sanksi. Bang, tadi kan dalam artinya mereka yang muslim dilakukan kalau ada pantauan selanjutnya. Tadi saya tegaskan dalam pertemuan tersebut, jadi Kemensos itu kan punya PPNS, punya penyidik. Dijelaskan di sana bahwa kita clear sampai pertemuan tadi. Jadi sifatnya klarifikasi bahwa ini bukan bagian masuk dalam unsur pidana. Ketika mengetahui bahwa Marisa Icha sudah menjelaskan sedetail-detailnya dan juga sejelas-jelasnya, ada rasa syukur di hati Haji Faisal dengan segala permasalahan yang terjadi saat ini. Memang, sedari awal Haji Faisal sangat mendukung dengan adanya galang donasi untuk Rumah Gala yang digagas oleh Marisa Icha. Selain itu, Haji Faisal sampai sekarang tidak habis pikir dengan pihak Dodi Sudrajat yang mempermasalahkan gagasan Marisa Icha ini dan ingin melaporkan ke pihak yang berwajib. Enggak. Kalau si Marisa itu niatnya ikhlas, tulus ikhlas. Bagi saya sih bolehlah dia cungcap jempol dah ya. Dia tujuannya baik. Terus kalau dia dipanggil sekarang oleh Kemensos itu hanya untuk mengklarifikasi seperti apa. Tentu Kemensos ingin tahu. Kalau menurut perkiraan saya hanya sekedar itulah. Kalau perkiraan saya, karena Kemensos ini kan duit anak yatim piatu. Masa sampai jauh-jauh banget? Enggak. Saya rasa enggak. Pemerintah itu orang di atas itu orang pintar-pintar, orang bijak-bijak. Nama pemimpin ya gimana? Nggak, kita yakin lah terbaik deh, pasti terbaik. Saya yakin. Sampai saat sekarang saya yakin.
Kalau soal dana dana donasi ini dilaporkan, serasa-rasa nggak yakin. Kenapa? Karena pihak yang melaporkan ini mungkin Mbak tahu ya siapa pihak mana yang melaporkannya. Ini kan terhubung dengan anak yatim piatu. Jadi kok dilaporkan, ada apa? Ada persoalan apa di sini kan? Jadi di awal-awal saya nggak menyangka bakal sampai seperti ini. Tapi toh kenyataannya sampai kan. Saya mau ngomong apa? Itu di luar realitas saya berpikir itu. Di luar realitas saya berpikir. Cara berpikir bagaimana? Ya enggak masuk lah bagi saya cara berpikir, karena yang didonasikan ini, yang diberikan ini adalah segala alias keluarganya kan begitu ya. Saya nggak ngerti. Donasi untuk rumah sudah selesai. Cuman yang ada sekarang ini kan ada yayasan yang namanya Bisa Bersama Gala. Bisa Bersama Gala. Andai kata ada yang merasa pada dia ada harta anak yatim, nah kan begitu ya. Kalau ingin memberikan kepada Gala, ini nomor rekeningnya. Kalau enggak ada masalah. Bagi kami kan tidak memaksa, tidak ada paksaan di sini. Itu. Bagi yang tergores, yang tersentuh hatinya untuk memberikan sedikit banyaknya kepada Gala, ini nomor rekeningnya ada di lewat yayasan. Jadi yayasan ini nanti kan akan jelas uang masuk, uang keluarnya tentu jelas. Ya kalau kemarin dari awal perencanaan kami mendirikan memang karena kan seperti yang saya bicarakan dulu, bahwa begitu almarhum meninggal itu kan banyak orang yang ingin memberikan sumbangan donasi. Saya nggak mau memberikan nomor rekening saya karena saya waktu itu kan takut. Kan saya bilang takut. Kenapa? Setelah pertama ada yang minta nomor rekening saya kasihkan. Kemudian ada minta saya kasih. Kemudian ada lagi yang minta, saya nggak mau. Kenapa? Saya takutnya fitnah. Nanti masuk duit cuma 20 juta dibilang 200 juta. Masuk nanti 30 juta dibilang 300 juta. Jadi kan saya takut soal itu. Akhirnya saya nggak mau nerima. Waktu itu ada salah seorang teman almarhum si Marisa di atas rumah. Kenapa Pak? Katanya. Ini orang minta nomor rekening saya. Katanya dia pernah belanja beberapa kali sama saya. Dia minta nomor rekening saya, mau ngasihkan duit banyak sedikitnya buat uang duka katanya. Jadi saya nggak mau. Kenapa? Nantilah bilang saya kan. Terus ya udah Pak, saya buka aja nomor rekening. Mana tahu nanti banyak duitnya kita belikan ke rumah. Ya kalau begitu baik, tujuannya baik, ya apa salahnya kan menurut saya. Tanpa berpikir panjang, tanpa embel-embel panjang, ya saya bersedia. Maka dibukalah nomor rekening. Akhirnya memang orang tergugah hatinya, ingin menyumbang, dan terkumpullah uang itu hampir satu rumah kan begitu ya. Kemudian saya belikan ke rumah dan kurang, alhamdulillah saya ditambah oleh Bu Anggi juga kan gitu kan. Jadi tujuan Ica saya sih baik, nggak ada yang perlu dicurigai di sini, nggak ada yang perlu dipermasalahin di sini. Kalau menurut saya kan pemerintah itu kan pemimpin yang melindungi rakyat. Apa kecuali kalau ada sesuatu yang salah kita kerjakan, artinya niatnya jelek, niatnya buruk. Mungkin ini kan enggak, semua itu niat kita baik lillahi ta'ala, anak yatim piatu. Enggak mungkin lah kalau itu menurut nalar pikir saya. Jadi kalau saya umpamanya membiayai suatu teroris atau apa mungkin, tapi ini enggak tujuan baik, tujuan mulia ini. Jadi sudah enggak sampai segitu. Jadi optimis rumahnya akan dipertahankan gitu ya, tidak disita oleh negara, bisa dibilang seperti itu. Sejauh ini saya optimis. Ya. Saya kan nggak ada persoalan di situ. Kenapa sih? Orang ngasih ikhlas kok. Iya. Kan saya nggak bujuk seseorang itu agar kan nggak kan. Sampai sejauh ini tidak ada saya menemukan atau mendapatkan satu orang pun yang menyesal memasukkan uang ke dalam. Sampai sekarang belum ada saya mendapatkan.